Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala manittaba'a huda ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah. Mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Malam ini tema terakhir untuk bulan Februari dalam tema cinta. Minggu pertama kita ketemu Plato, minggu kedua Erich Fromm, minggu ketiga kita ketemu Robiah Adawiyah, dan malam ini terakhir kita ketemu Sufi besar Jalaluddin Rumi. Oke, monggo nyari tempat. Yang belum ngambil minum silahkan ngambil minum. Ya, nanti kalau ketelatan tidak kebagian. Ya, diambil aja sendiri-sendiri ya. Oke. Rumusnya tetap sama untuk ngaji kita. Fokusnya tetap pada pengayaan ilmu. Diharapkan rumusnya kayak Sokrates. Katanya Sokrates, semakin banyak ilmunya, harusnya orang itu semakin baik perilakunya. Tambahnya ilmu harus korelatif dengan semakin baiknya amal. Kenapa begitu? Mungkin teman-teman komplain, kan banyak orang ilmunya banyak tapi juga kurang ajar. Enggak, orang yang ilmunya banyak kok tetap kurang ajar, itu kalau menurut Sokrates dia bukan orang pinter. Karena kalau orang ilmunya banyak tetap perilakunya tidak bagus, dia sedang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ilmunya, dan itu akan menghasilkan hidup yang gelisah, hidup yang galau. Dan hanya orang bodoh yang milih hidup sumpek. Orang yang sudah tahu kalau korupsi itu jahat, merusak, kok tetap korupsi, itu katanya Sokrates orangnya bodoh. Maka visi kita di ngaji ini yang bolak-balik saya sampaikan, semakin nambah ilmunya harusnya semakin baik kelakuannya. Rumusnya itu. Kalau belum, ya diusahakan. Kan cuma itu. Bismillah. Kita sekarang masuk ke seorang sufi besar. Asalnya dari Balkh. Kalau di tulisannya Balkhi. Daerah Afghanistan. Dari sekitar awal abad 13. Jalaluddin Rumi ini lahirnya 1207 dan nanti meninggalnya tahun 1273. Sufi Jalaluddin Rumi ini terkenal tidak hanya di dunia Islam. Orang Barat juga banyak yang jatuh cinta sama Jalaluddin Rumi. Dulu tahun 2007 waktu PBB 2007 800 tahun peringatannya Rumi, itu UNESCO PBB mencanangkan tahun 2007 adalah tahun Jalaluddin Rumi. Jadi orang Barat aja banyak yang jatuh cinta, padahal kita banyak yang tidak kenal sama Jalaluddin Rumi. Jangan-jangan orang luar lebih mengapresiasi. Dan sejauh yang saya tahu,
muka kita umat Islam itu banyak diselamatkan oleh beliau-beliau ini. Stigma-stigma negatif Islam yang teroris, Islam yang ngamuan, itu menjawabnya mudah karena ada orang-orang seperti Jalaluddin Rumi ini. Jadi kalau ada yang ngomong, oh Islam itu ngamuan, oh enggak, coba dilihat Rumi itu. Kebetulan nama ini diakui. Bahkan Paus Yohanes ke-23 itu menghormati Rumi. Dia bilang, kalau di hadapan Rumi, saya harus tunduk dan patuh. Itu mereka. Dan ya jangan lagi tokoh-tokoh Muslim seperti Iqbal, termasuk juga tokoh Hindu seperti Gandhi, itu idolanya juga Rumi. Di masjid ini juga Rumi kan kita kaji bareng Cak Kus. Ya, semoga, makanya kok lama sekali ya ngaji filsafat ndak ngangkat-ngangkat Rumi. Loh, tiap sekian minggu kalian kan sudah ketemu Rumi. Cuma karena banyak yang minta, ya sudahlah saya angkat di filsafat cintanya. Sebenarnya banyak gagasan-gagasan original dari Rumi, cuma malam ini kita ngomong cintanya saja. Rumi ini ayahnya sendiri itu seorang wali, seorang ulama. Gelarnya Sultanul Ulama. Namanya Syekh Bahauddin Walad. Aslinya dari Bah, Afghanistan. Afghanistan zaman dulu itu kan masuk wilayahnya Persia. Cuma waktu Rumi umur 3 tahun, Syekh Bahauddin Walad dan keluarga ini pindah ke Konya. Konya itu di satu daerah namanya Rum. Konya ini masih, kalau hari ini wilayah Turki. Makanya karena tinggalnya di daerah Rum, gelarnya, panggilannya Rumi. Asalnya dari Rum. Nama aslinya Jalaluddin. Nanti Jalaluddin Rumi ini sejak kecil sudah pinter. Bahkan begitu masuk ke Konya, beberapa tahun saat dia umur 7-8 tahun, sama ayahnya diajak sowan ke wali besar saat itu, Fariduddin Attor. Begitu Fariduddin Attor sama Rumi melihat Rumi ini saat itu berdiri di belakang ayahnya. Katanya Attor, lihatlah, lautan sedang datang. Dan di belakang lautan itu ada samudra. Jadi Sufi dan wali itu biasanya lebih ngerti siapa ya jadi siapa. Dan ramalannya Fariduddin Attor benar bahwa Rumi ini nanti melebihi ayahnya jauh. Setelah ayahnya meninggal, nanti Rumi lah yang menggantikan ayahnya. Kalau zaman sekarang mungkin di pondoknya, santrinya banyak, 4.000-an lebih. Sehingga dikenallah nanti Rumi dengan gelar Maulana. Maulana Rumi, tuan kami, tuannya orang Rum. Itu karena kepinterannya seorang Rumi. Jadi dia profesor pinter zaman itu. Meskipun nanti ada titik balik kehidupannya yang membuat dia jadi tidak sekedar orang pinter, tapi jadi orang sufi besar. Jadi yang bikin titik balik ini nanti ketika dia bertemu gurunya, namanya Syamsu Tabriz, Syamsuddin At-Tabrizi. Ini sufi misterius yang kemarin waktu kita ngaji Sunan Kalijogo kan, waktu Sunan Kalijogo mau naik haji ke Mekah terus transit di Malaya, di Pulau Upih itu nunggu kapal, bergurulah Sunan Kalijogo pada seorang wali yang namanya Syamsu Tabriz. Kalau di Serat Jawa namanya Syekh Sutabrid. Syekh Sutabrid ini dimungkinkan ya wali pengembara Syamsu Tabriz ini, meskipun ada beberapa kritik termasuk ndak sinkron tahunnya, tapi bisa jadi juga. Nah, itu Rumi.
jatuh cinta luar biasa sama gurunya. Jadi kalian nggak usah heran kalau baca sejarahnya Rumi. Rumi kok sampai segitunya ya sama gurunya. Masa gurunya cowok loh. Ya kan, biasanya sing pikirannya aneh-aneh, cowok seneng cowok berarti enggak gitu. Ya, kayak kamu kagum sama gurumu yang kamu anggap luar biasa kan juga kamu saking harapannya, saking senengnya. Dan Rumi ekstase kalau sama gurunya ini. Rumi dapat banyak sekali pelajaran dari Syamsu Tabriz. Dari situlah Rumi kemudian mulai menarik diri dari dunia ramai. Dia mulai zuhud, mulai uzlah, yang nanti memunculkan fitnah-fitnah, bikin Syamsu Tabriz tidak nyaman di dekat Rumi, terus pergi. Ketika gurunya ini pergi, itu Rumi mengalami semacam depresi, semacam stres, ditinggal orang yang paling disayangi. Mulai keluar bakat sastranya, syair-syairnya lahir. Termasuk nanti setelah ditinggal gurunya ini lahirlah tarian paling terkenal yang kita lihat mungkin di masjid ini kemarin waktu burdan kan juga ada. Orang barat menyebutnya whirling dervish, sufi berputar, yang gambarnya orang muter-muter cepat sekali itu. Jadi itu sebenarnya waktu Rumi sumpek, suatu ketika dia ke tempatnya seorang muridnya namanya Salahuddin. Salahuddin ini pandai besi. Jadi tukang besi yang biasanya nempa besi itu. Nah, dia merenung di situ, termenung. Tiba-tiba dia dengar ketukan besi itu yang teng yang membentuk apalah kalian. Saya tidak tahu di Jogja di mana ya pandai besi. Sekarang enggak, mungkin enggak populer. Tapi dulu ada tukang besi. Nah, lama-lama bunyi ketukan ini di telinganya Rumi kedengaran kayak bunyi wirid, kayak bunyi Allah, Allah, Allah. Terus di setiap ketukannya, dan secara nggak sadar tubuhnya bergerak mengikuti irama ketukan besi itu. Dari situ nanti terus dia berputar. Dari situ nanti lahir whirling dervish yang terkenal dalam torekot yang di torekotnya Rumi itu namanya torekot Maulawiyah. Oke. Jadi torekot yang dikembangkan sesuai ajaran-ajaran Rumi. Ajaran-ajarannya dirumuskan sama sahabatnya yang namanya Syekh Husamuddin. Kalau Rumi dia nulis beberapa kitab besar yang populer, yang kita ngaji di sini sama Cak Kus itu Rubaiyat. Rubaiyat itu 1600 bait syair. Nanti kitab yang dia tulis paling terkenal lagi Diwanu Syamsu Tabriz. Ini pujian-pujian syair tentang gurunya Syamsu Tabriz. Tentang gurunya juga dia tidak cuma nulis diwan, tapi nulis Maqalatus Syamsu Tabriz. Dia juga nulis maktubat. Yang paling terkenal dari Rumi secara internasional juga adalah Masnawi. Masnawi ini bagi beberapa tokoh disebut Qur'annya Persia, karena ditulis awal pakai bahasa Persia. 25.000 bait syair didiktekan pada sahabatnya Syekh Husamuddin dalam jangka kurang lebih 15 tahun. Meskipun enggak secara kontinu di tahun-tahun terakhir kehidupannya Rumi. Itu untuk menutupi kerinduannya pada gurunya. Syekh Husamuddin ini sahabatnya yang bertugas mencatat syair-syairnya Rumi. Jangan salah, Rumi itu kalau bersair nggak pakai mikir, nggak pakai nulis. Namanya bil bidah. Jadi kayak orang ngomong tiba-tiba keluarnya syair aja. Jadi dia nggak pakai, kayak kalian kan bikin puisi sak garis keliru dicoret, dihapus, ganti lagi. Kurang indah dihapus. Enggak. Kalau Rumi namanya bil bidah, secara langsung. Badihi itu kan langsung. Jadi begitu dia ekstase, dia ngomong dan muridnya mencatat. Dari situ lahirlah Masnawi
yang 25.000 bait syair. Dan syairnya itu kalau Mas Nawi coba sekali-sekali dibaca. Saya tahu teman-teman akrab enggak ya dengan warisan-warisan semacam ini. Saya dulu zaman mahasiswa sukanya yang terjemahannya Nicholson itu. Nicholson aja menerjemahnya panjang, hampir 25 tahun. Menerjemah karyanya Rumi mulai 1925 sampai 1950. Orientalis itu mau sekian puluh tahun menggeluti karya umat Islam. Jangan dibandingkan sama kita. Ya, nanti kita malu. Kita kan bisanya cuma marah-marahin orientalis. Padahal kita tidak mau setekun orientalis untuk belajar Islam. Itu kelebihan kita hari ini. Iya, kita kan senengannya nesu. Kalau ada yang nggak cocok dikit marah-marah. Kemarin saya waktu di Jakarta ada wartawan yang tanya, Pak Faiz, ngaji filsafat itu kitabnya apa? Tidak ada kitabnya. Lah kok tidak ada kitabnya? Ya memang tidak ada. Lah terus pakai apa? Tak bilangin kitabnya itu kitab cahaya. Ya kan kitabnya cahaya tau kita. Iya. Jadi terus yang datang itu siapa aja kan? Biasa tak pakai guyon itu kan. Yang datang ke sini itu semuanya bercahaya. Karena senengannya pegang HP, dipegang wajahnya bercahaya semua. Ada yang tanya gitu. Ya kemarin saya waktu sama Pak Said Akil itu kan terus, gimana ya Pak solusinya, ada hoax, ada berita palsu itu kan di panel sama banyak tokoh yang lain. Solusinya banyak tapi ya masih sumpek aja. Akhirnya terakhir, kata-kata terakhir Pak Faiz gimana? Gimana kalau kita berdoa saja? Doa kita itu selama ini kurang. Kita kan biasanya doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sekarang dunianya tambah satu lagi, dunia maya. Itu kan kita kan bingung hari ini gara-gara dunia maya. Jadi gimana Pak Yai Said kalau doanya sekarang kita tambah ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fid dunya maya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya, wong Jakarta bingung iki kiai opo iki. Oke, terus. Jadi Rumi seperti itulah sosoknya. Kalau dari sisi fikih Rumi ini Hanafiyah, bukan Syafi'iyah. Kalau dari sisi kalam, Rumi ini Maturidi. Sunni jelas. Jadi di antara sufi besar, kebanggaannya orang Sunni itu Jalaluddin Rumi. Ada satu kisah yang saya suka waktu Rumi berguru sama Samsud Tabriz. Satu ketika gurunya ini kan wali itu kan so aneh-aneh. Satu ketika Rumi, kita malam-malam ngobrol gini kan enaknya sambil minum ya. Mbok tolong kamu beliin tuak, beliin arak, nanti kita minum bareng-bareng. Rumi heran, sampean ini sehat Pak Guru? Kan kamu sering gitu hari ini kan, Anda sehat mesti gitu. Ya. Sekarang kan sering kamu disindir gitu kan, di WA di Facebook kan mesti gitu. Anda sehat, yang paling banyak sekarang Anda Muslim, mesti gitu. Ya, kalau yang perempuan gampang jawabnya bukan, saya Muslimah. Sama gurunya disuruh beri arak, disuruh beri minum-minuman keras. Kan Rumi, lah gimana guru saya malu nanti kalau ketahuan murid-murid saya, ketahuan orang-orang, wong wali kok malah minum-minum. Loh kamu mau apa enggak? Kalau enggak mau ya enggak usah jadi muridku. Yalah terpaksa berangkat. Padahal kedai arak itu ada di perkampungan orang Nasrani. Akhirnya Rumi ya wis gampang lah diatur. Terus dia pakai jubah besar. Habis beli terus dimasukin jubahnya biar enggak ketahuan. Ya kok dilalah orang-orang Nasrani yang ada di situ ngincer, ini ngapain Rumi di sini? Malah beli minuman keras, diikuti dari belakang. Begitu nyampe depan masjid, teriak ini orang Nasrani, lihat wali kalian, sufi kalian beli minuman keras. Itu orang masjid, masa toh nggak percaya awalnya, begitu dibuka, coba lihat di jubahnya.
Bener ada minuman keras di situ. Wah, wali palsu berarti dipukuli banyak orang Rumi di situ. Saat Rumi dipukuli terus gurunya datang, Syamsu Tabriz. Gurunya bilang, kalian salah paham, itu bukan minuman keras, itu cuma air putih biasa. Waktu coba lihat, ternyata benar air putih biasa. Itu sebenarnya pelajaran buat Rumi. Rumi, kamu membanggakan apa? Status, nama besar, kewalian, penghormatan orang lain. Apa benar mereka menghargaimu, menganggapmu penting, menganggapmu besar? Wong cuma gara-gara botol kecil ini aja kamu sudah dipukuli. Jadi tidak ada atribut, tidak ada nama, tidak ada kebesaran, tidak ada kebanggaan. Kalau sama orang lain, ya manusia itu begitu. Maka jangan menyombongkan nama besar, jangan menyombongkan nama baik. Mungkin di Indonesia dulu ada ulama yang gara-gara nikah lagi, terus orang se-Indonesia marahin dia. Ada kan begitu? Nama besarnya langsung jatuh. Loh, itulah rakyat, itulah masyarakat. Kalau kita mengandalkan pendapat masyarakat, kita menjaga nama baik di tengah masyarakat, apa nama itu? Apalagi di era hari ini kan fitnah, berita bohong berseliweran. Kalau kita andalannya nama baik, besok kamu tak bikinin hoak, namamu langsung jatuh. Maka jangan mikir itu. Tidak usah sibuk dengan orang menganggap aku baik apa enggak. Yang penting lakukanlah, jadilah orang baik. Tidak usah mikir, benar enggak aku baik, orang melihatku baik. Ada kebalikannya, aslinya kamu jelek, tapi kamu pingin dianggap baik. Itu nanti yang disebut pencitraan. Nah, oke. Wong kamu foto aja kan, foto itu kan harusnya nggak menipu. Tapi kan kamu cari aplikasi sekiranya wajahmu bisa kelihatan cakep kan gitu. Foto dari depan jelek, dari samping dari samping, kan sering-sering begitu. Oke, bismillah, sekarang kita lihat ya. Punya apa Rumi? Sebentar kita lihat garis besar pikirannya sebelum masuk ke cinta. Gagasan dasarnya